Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku, Mami Grace. Di segmen ini kita akan membahas tentang ciri-ciri anak autis. Tapi sebelumnya, mari Mams klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu info-info terbaru dari aku. Memberitahu atau membahas ciri-ciri anak autis yang dialami anakku ya Mams. Kalau kalian punya ciri-ciri yang lain boleh deh share di kolom komentar, oke? Ciri-ciri anak autis yang pertama adalah perkembangannya tidak seimbang. Kalau di antara kalian punya anak di usia 1 tahun sudah bisa membilang atau mengeja 1 sampai 10, terus pada usia selanjutnya yaitu 2 sampai 3 dia tidak mampu lagi atau dia tidak bisa lagi, itu tandanya salah satu ciri-ciri anak autis. Itu kalau pada tingkat kemampuan otak. Terus ada lagi tingkat kemampuan motoriknya, contoh berjalan. Biasanya anak akan bisa berjalan pada usia 1 tahun. Tapi pada usia 2 sampai 3 tahun anak belum kunjung juga bisa berjalan. Nah, itu juga ciri-ciri anak autis. Ciri-ciri anak autis yang kedua adalah menyukai kegiatan yang berulang-ulang. Contohnya tepuk tangan berulang-ulang, tapi tepuk tangannya itu tidak berirama atau berketukan ya. Terus menggigit leher baju. Terus ada lagi melompat-lompat, nggak berarah. Itu salah satu ciri-ciri anak autis juga ya. Di yang ketiga, gangguan komunikasi. Ya, biasanya anak autis mengalami gangguan komunikasi. Dan bahasanya biasanya baku. Bagaimana yang terapis ajarkan, begitulah yang dia ucapkan. Kalau anak pada umumnya, kalau kita tanya, apa ini? Ini mataku, ini hidungku, ini mulutku. Itu anak normal Mams. Tapi kalau autis tidak, dia meniru persis yang seperti terapisnya ajarkan. Contoh ketika kita tanya di rumah, dia akan mengatakan seperti ini. Mata, hidung, mulut. Nah, seperti itu Mams, karena terapisnya sudah mengajari begitu sehingga bahasanya baku. Dan ada juga anak yang mengalami gagap, terlambat bicara, bahkan tidak mengerti sama sekali bahasa yang kita sampaikan. Yang keempat, membenci suara bising. Suara bising di sini Mams maksudnya yang berlebihan ya, kayak intonasi, bahasa, jadi berlebihan, dia paling benci. Dia akan menutup telinganya. Seperti anak saya kalau mendengarkan suara pengering mesin cuci, dia tutup itu telinga itu. Terus mendengarkan papanya kerja di depan pakai mesin potong, pakai gerenda, dia nggak suka itu, dia akan tutup telinganya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri anak autis. Yang kelima, emosi yang tidak stabil ya. Pada umumnya anak autis memang punya emosi yang tidak stabil. Dia tidak bisa mengontrol, mengendalikan emosinya ya, sehingga menyebabkan dia tantrum. Tantrum sendiri itu adalah melukai diri sendiri, memukul kepalanya, menggigit tangannya, mengantukkan kepalanya ke tembok. Itu namanya tantrum. Dan biasanya dia melakukan itu secara tiba-tiba. Pokoknya tidak jelas, tiba-tiba dia melakukan itu. Yang keenam, asik dengan dunianya sendiri. Nah, kalau di sini anak autis sendiri dia mempunyai dunia sendiri dan hanya dia yang tahu cara menikmatinya, bagaimana caranya dia bermain di dunia sendiri. Dan dia sama sekali tidak tertarik atau tidak berminat untuk interaksi dengan teman-temannya, untuk bermain juga dia tidak berminat. Nah, itu dia. Di yang ketujuh, tidak ada kontak mata. Nah, seperti ini. Kalau kita bicara, kita akan ada kontak mata, kita lihat orang yang berbicara sama kita, begitu kan? Tapi kalau anak autis tidak mau dia kontak mata. Ketika kita panggil, kita arahkan, dia tidak mau. Dia akan lihat sana, sini, matanya kemana-mana ya. Itulah yang dibilang tidak ada kontak mata.
Ya solusinya kita pegang aja mukanya begini, kita arahkan ke kita ya, biar dia mau melihat. Dan itu harus sering dilakukan biar dia terbiasa, biar dia tahu, oh saya ini dipanggil, oh saya ini diajak bicara begitu. Dan itu memang harus betul-betul telaten. Yang kedelapan, kaku jika digendong. Biasanya ini dialami oleh bayi ya mam, karena autis sendiri sudah bisa dideteksi sedini mungkin. Kalau bayi pada umumnya dia suka digendong, dibelai, dimanja-manja. Tapi kalau yang ciri-ciri anak autis, dia tidak suka itu. Dia sangat menghindari sentuhan-sentuhan seperti itu. Dan kalau digendong pun dia itu badannya itu kaku. Yang kesembilan, dia tidak bisa fokus. Ya, pada umumnya anak autis memang tidak bisa fokus ya mams. Apalagi kalau kita ajak berbicara di satu topik yang sama, dia akan merasa bosan dan akan pergi. Tapi ada kemungkinan dia tidak dengar mams. Nah, tidak dengar sendiri ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia tidak bisa dengar karena memang tidak bisa dengar, atau dia tidak dengar karena memang tidak peka. Untuk di poin pendengaran, kalian boleh mentes anak kalian sendiri. Caranya gampang, apalagi kalau punya anak yang suka dengan permen, ini paling gampang. Kalian beli permen, contohlah permen Hex yang punya plastik transparan, yang suaranya paling bising, yang krecek-krecek itu, kalian beli. Nah, taruh anak kalian di depan ya, udah kalian taruh di depan, kalian ambil permen itu, kalian krecek-krecek di belakang kalian. Anaknya sudah di depan ya. Kalau dia mendengarkan krecek-krecek permen kalian, berarti pendengarannya bagus, dia tidak peka aja. Itu butuh terapi. Tapi kalau kalian sudah krecek-krecek, tapi dia tidak mendengarkan, berarti masalah di pendengarannya. Untuk masalah seperti itu, kalian perlu konsultasi dengan dokter yang mengetahui di bidang itu. Oke? Ciri-ciri anak autis yang terakhir adalah bermasalah dengan BAB-nya. Anak autis pada umumnya bermasalah dengan BAB-nya, pada umumnya ya, dan dia mengalami kesulitan untuk BAB. BAB-nya itu kecil-kecil, hitam seperti kotoran kambing. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Untuk masalah itu, Mans boleh konsultasi juga dengan dokternya langsung ya. Nah, itu dia ciri-ciri anak autis yang pada umumnya anakku alami. Kalau kalian mempunyai ciri-ciri yang lain, boleh mams dikasih tahu ke aku lewat di kolom komentar. Kalian sebutkan satu-satu, nanti kita akan share dan cari solusinya ya. Oke deh, sampai di sini dulu informasi kita hari ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye bye yuk, bye bye.